Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para ketua Yayasan Salam Abadi, Bapak Wakino. Juga yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus Yayasan Salam Abadi dan juga adik-adik dari pembina grup 1 binaan grup 1 Yayasan Salam Abadi dan juga santriwati PPG Al-Huda yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali untuk bertemu dan hadir di musola yang penuh dengan barokah ini insyaallah untuk melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah taharah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang masalah najisnya. Pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir atau 2 minggu yang lalu adalah tentang pembahasan najis, dan sebagaimana yang saya sampaikan, para ulama ini dalam memperkenalkan najis kepada kita ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan memperkenalkan dalam bentuk definisi atau takrif, bahasa Arabnya adalah takrif, bahasa Indonesia adalah definisi, yaitu setiap sesuatu yang menjijikkan yang menghalangi sahnya sholat jika tidak ada kemurahan dari syariat. Jadi setiap sesuatu yang menjijikkan yang bisa menghalangi sahnya sholat jika tidak ada kemudahan atau kemurahan dari syariat namanya najis. Berarti dari definisi itu kita bisa mengetahui najis itu menjijikkan, tapi menjijikkan yang menghalangi sahnya sholat. Kalau ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak menghalangi sahnya sholat, maka tidak dihukumi najis. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Ludah ya. Ludah itu menjijikkan tapi tidak menghalangi sahnya sholat. Bila misal baju kita terkena ludah, itu masih bisa dan sah untuk kita gunakan sholat. Berarti ludah termasuk najis walaupun menjijikkan. Karena tidak semua yang menjijikkan itu najis. Sesuatu yang menjijikkan najis adalah sesuatu yang menjijikkan, tapi ada tambahan lainnya yang menghalangi sahnya sholat. Itu pengertian najis. Kemudian sebagai ulama yang lain dalam memperkenalkan najis kepada kita atau menjelaskan najis kepada kita, yaitu dengan menyebutkan satu persatu daripada benda-benda yang dihukumi najis. Dan itu sudah kita sampaikan, ada 20 secara garis besarnya itu ada 20 benda yang dihukumi najis, dan kita sudah sampaikan benda-benda tersebut. Pembahasan pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang pembagian najis. Jadi 20 benda yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ini terbagi menjadi 3. Jadi najis melihat berat dan ringannya itu ada 3. Bagaimana mungkin sering kita dengar, yaitu pertama adalah najis mughalathah. Yang pertama najis mughalathah. Najis mughalathah ini adalah najis yang berasal dari babi atau anjing. Najis mughalathah adalah semua yang berasal dari babi atau anjing. Bulunya, air liurnya, kemudian kulitnya mungkin, dagingnya, semua yang berasal dari anjing ini hukumnya adalah najis mughalathah. Kalau najis mughalathah, nanti cara membersihkannya adalah dengan dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali cara membersihkannya. Dibasuh 7 kali ini hitungan kedua, ketiga, keempat itu dihitung setelah najisnya hilang. Paham ya? Misal sekarang ada
ada kotoran anjing. Ini disiram sekali belum hilang, 2 kali belum hilang, 3 kali belum hilang, 4 kali baru hilang, kotorannya baru bersih. Berarti basuhan yang 4 kali tadi ini baru dihitung sekali. Jadi kalau kita menghitung 7 kali itu, basuhan dihitung 7 kali adalah setelah benda najisnya hilang. Setelah benda najisnya hilang, baru basuhan berikutnya itu dihitung basuhan yang kedua. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kemudian salah satu dari basuhan ini dicampur dengan, salah satunya dicampur dengan debu. Salah satu dari basuhan ini dicampur dengan debu. Berarti kita punya ada 7 basuhan, salah satunya dicampur dengan debu. Basuhan yang keberapa yang dicampur dengan debu? Basuhan pertama yang afdol, yang utama adalah basuhan yang pertama. Jadi 7 basuhan ini dihitung kapan? Setelah najisnya hilang. Setelah najisnya kita siram secara bersih, tidak ada bekasnya, baru hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu dimulai ketika najisnya telah hilang. Dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang utama adalah basuhan yang pertama. Boleh kita mencampur debunya pada basuhan yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang keempat boleh, tapi yang paling baik yang dicampur debu adalah basuhan yang pertama. Bagaimana cara menyampur debunya? Cara menyampur debunya adalah bisa dengan cara memasukkan debu ke air sampai airnya keruh, kemudian disiramkan ke tempat yang terkena najis. Misal kita punya barang atau mungkin punya wadah, air terkena jilatan anjing. Maka cara membasuhnya, yang basuhan pertama dicampur dengan debu. Basuhan yang pertama dicampur dengan debu. Cara mencampurnya adalah sampai air tersebut keruh, kemudian kita basuh. Atau cara yang kedua, dengan cara melumuri benda yang kena najis dengan debu, baru kita siram dengan air. Paham ya? Jadi boleh, misal salah satu basuhan yang 7 kali ini dicampur dengan debu. Cara mencampurnya, pertama memasukkan debu ke air sampai airnya keruh, atau dengan melumuri bagian yang kena najis, baru setelahnya disiram dengan air. Ya, tapi yang paling mudah, cara yang paling mudah adalah kita menyampuri air dulu dengan debu sampai keruh, kemudian digunakan untuk membasuh yang pertama kali. Kemudian yang kedua sudah dengan menggunakan air yang biasa. Saya pahami ya? Ini najis yang mughaladzah, cara membersihkannya adalah 7 kali. Tapi kapan hitungan ini dimulai? Yaitu saat najisnya sudah hilang. Saat bendanya sudah hilang, baru hitungan 1, 2, 3, 4 sampai ke 7 itu dihitung. Kalau misalkan najisnya masih ada, kita siram, pertama masih ada, kedua masih ada, ketiga masih ada, keempat kotorannya misal masih ada, kelima masih ada, maka basuhan yang 1 sampai 5 itu belum dihitung. Yang basuhan 1 sampai 5 itu karena najisnya masih ada. Saya pahami. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Kalau mukhaffafah artinya berat, kalau mukhaffafah artinya ringan. Najis yang ringan ini adalah najis air kencingnya, air kencing bayi laki-laki, berumur kurang dari 2 tahun, belum makan, selain ASI. Najis yang ringan hanya satu
benda yang dihukumi najis ringan, yaitu air kencingnya bayi laki-laki. Berarti air kencingnya bayi perempuan bukan termasuk najis mukhafafah. Yang kedua, bayi laki-laki tersebut usianya belum mencapai 2 tahun. Kalau anak tersebut sudah mencapai usia 2 tahun, melebihi 2 tahun, maka najisnya bukan najis mukhafafah. Yang ketiga, belum makan selain ASI. Kalau misal usia 8 bulan tapi sudah makan selain ASI, misal makan pisang atau makan bubur, maka najisnya bukan najis mukhafafah. Bagaimana kalau makannya adalah makan obat? Misal di usia 2 bulan, 3 bulan, anak tersebut sakit kemudian minum obat. Nah, kalau obat ini obat tidak pengaruh. Meskipun sudah minum obat, pernah minum obat, ini tidak menjadikan najisnya mutawasithah, tapi tetap najisnya mukhafafah. Artinya kalau seorang bayi minum obat, ini tidak mempengaruhi hukum air kencingnya dihukumi sebagai najis mukhafafah. Jadi najis mukhafafah yang ringan syaratnya harus bayi laki-laki, yang kedua usianya kurang dari 2 tahun, dan yang ketiga belum makan selain ASI. Dan obat atau tahnik, tahu tahnik? Tahnik itu adalah memberi makanan saat bayi berusia 7 hari. Diberi makanan dengan dikunyah oleh seseorang, ini seorang yang soleh, tujuannya untuk mengambil keberkahan dari orang soleh tersebut. Namanya tahnik, dikunyah oleh orang soleh, kemudian diusapkan di bagian langit-langit mulutnya bayi. Itu tahnik termasuk sunnah. Atau dengan cara diberi madu bagian langit-langitnya bayi saat usia 7 hari, itu juga sunnah. Begitu juga makanan tahnik yang masuk ke dalam perutnya bayi ini tidak menjadikan kencing bayi tersebut keluar dari hukum mukhafafah. Cara menghilangkannya, ini cara menghilangkannya adalah dengan memercikan air sampai merata di tempat yang kena najis. Sekira airnya lebih banyak daripada kencing, air kencing dari tersebut. Kalau cara menghilangkan najis yang ringan, itu pun lebih mudah, yaitu hanya dengan memercikan air. Yaitu dengan memercikan air di tempat yang kena najis. Misal tempat yang kena najis adalah tempat tidur atau mungkin karpetnya. Ini tidak disyaratkan harus dibasuh, tapi cukup dengan dipercikan air. Dipercikan air sekira air itu sudah merata di tempat yang kena air kencing, maka itu sudah dianggap bisa menghilangkan najis yang sifatnya mukhafafah. Kalau sifatnya ringan, maka cara menghilangkannya pun lebih mudah. Kemudian yang ketiga, jadi yang satu dan yang kedua, kalau najis mughalladhah adalah berbeda kencing. Kalau yang kedua najis mukhafafah adalah air kencingnya bayi laki-laki dengan cara belum mencapai usia 2 tahun dan belum makan selain ASI. Kalau yang ketiga ini namanya najis mutawasithah. Najis mutawasithah artinya berarti najis tengah-tengah di antara mughalladhah dan mukhafafah. Mughalladhah berat, mukhafafah ringan, dan mutawasithah adalah tengah, najis tengah-tengah, tidak berat dan juga tidak ringan. Najis yang dihukumi mutawasithah adalah semua najis selain najis mughalladhah dan najis mukhafafah. Berarti semua najis yang 20 selain najis air kencingnya bayi laki-laki dan yang kedua selain anjing dan babi, maka semuanya dihukumi sebagai najis mutawasithah. Semuanya dihukumi sebagai najis mutawasithah. Cara menghilangkannya, ini yang penting ya, cara menghilangkan najis mutawasithah itu penting, karena ini yang banyak kita temukan, yang kita alami, dan yang paling sering kita ada di sekitar kita, najis mutawasithah. Bagaimana cara menghilangkan najis mutawasithah? Cara menghilangkan najis mutawasithah adalah dengan menyiram najis tersebut sampai bersih. Tapi itu cara yang pertama. Tapi kalau kita ingin mudah dengan cara yang gampang untuk membersihkan najis mutawasithah, caranya
Caranya, kalau misal ada air kencing bayi di lantai rumah kita, maka caranya untuk lebih amannya kencing bayi itu dibersihkan dulu. Ya, air kencingnya dibersihkan dulu, dilap, dikeringkan, baru setelah itu disiram. Setelah itu apa? Disiram air. Ya, misal sekarang di sini ada air kencing ada anak kencing di lantai. Kemudian cara yang paling baik untuk membersihkan najis ini adalah dengan mengeringkan dulu. Diambil dulu najisnya, dikeringkan, baru disiram. Syaratnya disiram. Kalau cuma dilap, berarti belum menghilangkan najis. Paham ya? Kalau cuma dilap, berarti najisnya belum hilang. Kalau misal sekarang kita bersihkan air kencingnya, kita ambil, kita bersihkan pakai lap. Kemudian kita ke belakang, lap itu kita basuh, kemudian kita datang lagi dengan lap yang bersih. Kemudian cuma kita pel, berarti ini belum menghilangkan hukum najis yang ada pada lantai tersebut. Karena menghilangkan najis tidak cuma menghilangkan bendanya saja, juga menghilangkan hukumnya. Cara menghilangkan hukumnya najis, menghilangkan tempat itu dari hukum terkena najis, caranya kalau najis mutawassit adalah dengan menyiram, mengalirkan air di atasnya. Itu dengan cara mengalirkan air. Mengalirkan air di tempat yang kena najis. Dengan cara mengalirkan air di tempat yang kena najis hingga najis tersebut bersih. Atau misal di teras rumah kita ada kotoran ayam. Kalau kita mau membasuh langsung, bisa saja, ya? Tapi untuk lebih gampang dalam membasuhnya, dalam membersihkannya, kita ambil dulu kotorannya, kita buang kotorannya, baru setelah itu kita siram. Siramnya pakai air berapa? Pakai air sedikit cukup. Yang penting bekas najisnya sudah tidak ada. Bekas najisnya sudah tidak ada, meskipun dengan air satu cukup. Bisa dipahami? Kemudian masalah air bekas siraman tadi. Kalau contoh misalnya tadi ada kotoran ayam di teras kita, di teras rumah kita. Untuk membersihkannya tadi berarti apa? Kotorannya diambil dulu, dibuang, baru setelah itu kita siram. Setelahnya kita siram. Waktu kita siramkan air ke teras kita, bagaimana hukum air tersebut? Hukum air yang ada di teras kita itu bekas siraman. Hukumnya suci, ya, hukumnya suci bukan najis. Kalau kita ingin mengeringkan, tinggal dikeringkan saja. Yang penting tadi kita sudah siramkan, hukum najisnya sudah hilang, dan air yang bekas siraman tadi hukumnya suci. Dengan catatan cara membersihkannya adalah dengan kita pertama kali membuang kotoran ayamnya lebih dahulu, baru kita siramkan. Kalau semisal kotorannya masih ada terus kita siramkan, ini bisa suci, bisa pula najis. Dilihat. Kalau airnya berubah berarti hukumnya najis. Kalau airnya tidak berubah, hukumnya tidak najis. Tapi untuk lebih mudahnya, supaya kita bisa memahami dengan baik, kalau kita ingin menghilangkan najis kotoran ayam atau mungkin air kencing anak yang ada di lantai atau di depan rumah kita, maka caranya adalah dengan diambil dulu najisnya, baru setelah itu disiram. Hilangkan dulu najisnya, baru setelah itu disiram. Itu lebih aman. Terus bekas siraman itu hukumnya najis atau suci? Hukumnya suci. Jadi pahami? Ini yang berkaitan dengan masalah najis mutawassit. Semua najis yang ada 20 selain najis mughalladah dan najis mutawassit hukumnya adalah najis. Selain najis mughalladah sama mukhaffafah, maka hukumnya najis mutawassit. Dan juga cara kita menghilangkan najis pada baju. Cara kita menghilangkan najis pada baju adalah untuk yang paling aman nih, yang terbaik saat kita mencuci baju, apalagi kalau semisal baju kita terkena najis. Misal baju kita terkena kotoran cicak, atau mungkin terkena percikan air kencing, atau mungkin kita gendong anak kecil, dikencingi oleh anak kecil. Maka kalau kita ingin membersihkan najis tersebut, kalau kita mencucinya, maka usahakan kalau kita mencucinya dalam ember, ya kalau mencucinya dalam ember adalah masukkan dulu bajunya,
baru kemudian diisi air. Jangan embernya diisi air, kemudian bajunya dimasukkan. Kalau semisalnya, kalau kita mau mencuci baju, kalau mencuci pakai tangan, berarti caranya adalah, baju kita masukkan dulu ke ember, lalu setelah itu masukkan air ke dalam ember, Setelah bajunya terkena air semua, berarti baju itu sudah disuci. Paham? Lalu setelah itu kita masukkan sabun. Jadi sabun ketiga, baju dulu, air, kemudian sabun. Kalau baju dulu, air, berarti bajunya sudah suci. Kita masukkan sabun sudah tidak masalah. Kita masuki sabun sudah tidak ada masalah. Tapi kalau yang masuknya air dulu, airnya masuk dulu, kemudian diberi sabun, kemudian baju kita masukkan. Nah ini baju kita tidak menjadi suci kecuali kalau kita bilas. Kalau kita bilas secara setelah kita pucat, kalau kita bilas bisa menjadi suci. Tapi kalau kita mau lebih aman, cara kita mencuci adalah baju dulu ditaruh, baru dimasuki air, setelah itu baru dimasuki sabun. Jadi baju kita sudah suci, walaupun nanti kita misal waktu membasuhnya tidak begitu teliti, baju kita sudah dihukumi suci. Kemudian dalam masalah membuang atau menghilangkan najis mutawasithah ini, najis mutawasithah itu pertama terbagi menjadi dua. Najis mutawasithah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya najis ainiyah. Ada najis ainiyah, dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah adalah najis yang ada bendanya, ada bisa dilihat, ada warnanya, ada baunya, namanya najis ainiyah. Cara menghilangkannya adalah dengan disiram sampai sifat-sifatnya najis hilang, sampai warnanya hilang, baunya hilang, dan warnanya hilang, warna, rasa, baunya hilang. Ini najis ainiyah berarti najis yang memiliki benda, ada bendanya. Cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya harus menghilangkan bau, rasa, dan warna. Cara menghilangkan najis ainiyah adalah menghilangkan bau, rasa, dan warna. Ini dalam proses kita menghilangkan najis ainiyah, terkadang kita mengalami kesulitan. Contoh ketika baju kita terkena darah. Darah najis atau bukan? Najis atau bukan darah? Najis. Kalau cara menghilangkan najis yang berupa darah, ketika mengenai baju kita berarti apa? Syaratnya harus hilang, baunya, darah hilang, rasanya hilang, warnanya juga tidak ada. Bagaimana kalau semisal saat kita menghilangkan darah yang ada pada baju kita, tapi warnanya tidak bisa dihilangkan, masih mensisakan warna. Setelah kita basuh 3 kali, 4 kali, bahkan kita menggunakan sabun, ternyata warnanya tetap ada. Yang warnanya tetap ada. Ini hukumnya dimakfu. Hukumnya dimakfu. Itu ketika tersisa, masih tersisa warnanya saja, atau baunya saja. Setelah dibasuh 3 kali, maka hukumnya dimakfu. Dimaafkan. Hukumnya dimaafkan artinya apa? Boleh untuk kita gunakan sholat. Contoh sekarang baju kita terkena darah, apalagi kalau baju yang warnanya putih terkena darah, sudah tidak bisa, sulit hilang. Kita basuh 3 kali, ternyata masih ada warnanya, warna darahnya masih ada. Berarti ini sudah masuk ke dalam batas sulit. Sudah kita basuh 3 kali, tidak hilang, berarti sudah masuk ke dalam batas sulit. Kalau sudah masuk batas sulit, yaitu sesuatu yang najis yang sulit untuk dihilangkan, maka hukum najis tersebut dimaafkan. Berarti bagaimana hukum kita sholat menggunakan baju yang masih ada warna darah? Hukumnya boleh. Hukum sholat kita sah. Itu masih ada warna darahnya, ya masih ada warna darahnya, tapi ini sulit untuk dihilangkan. Sulit untuk dihilangkan sehingga dalam pandangan syariat hukumnya dimaafkan.
hukumnya dimaafkan. Tapi kalau masih tersisa bau dan warna, ini tidak dimaafkan nih. Harus terus ada usaha untuk menghilangkan salah satunya. Kalau bau dan warna masih tersisa, berarti tempat tersebut masih dihukumi sebagai najis. Tempat tersebut masih dihukumi sebagai najis sampai ke dalam batas kira-kira tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong, yaitu baru dimaafkan. Jadi pahami tidak? Bisa. Sementara najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak memiliki benda, tidak ada bendanya. Contoh, ada kencing, ya, ada air kencing sampai kering, kemudian tidak menimbulkan bau. Namanya najis hukmiyah. Cara menghilangkannya gampang, tinggal dengan disiram air di tempat yang terkena najis. Itu namanya najis hukmiyah. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembagian najis. Pembagian najis mutawasithah adalah najis yang tengah-tengah, yaitu semua najis selain najis anjing dan babi dan selain air kencingnya bayi laki-laki, semuanya dihukumi najis mutawasithah. Dan cara menghilangkannya adalah dengan menyiram tempat yang terkena najis hingga tempat tersebut tidak ada lagi bau, warna dan rasa dari najis tersebut. Kalau masih mensisakan warna setelah kita basuh 3 kali, masih mensisakan warnanya, maka warna yang tersisa itu dimaafkan dan kita boleh menggunakannya untuk sholat. Kalau masih tersisa warna dan bau, maka kita harus berusaha untuk menghilangkannya sampai batas kira-kira najis tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memutus bagian yang terkena najis. Kalau sudah sampai batas tersebut, maka najis tersebut dimaafkan. Jadi kali ini hari ini kayaknya ada solusi. Mungkin benar banget. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan dari masalah bagian najis tadi. Ya.